Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pagi ini, tim kami akan mempresentasikan hasil laporan bisnis plan PBL pengaruh ruangan dari bisnis investor dari kelompok 3. Berikut tim kelompok kami. Materi bab 1 akan dipresentasikan oleh Cindy Sofana. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab satu Introduction, Next, latar belakang. Di sini ada investor adalah bisnis retail merchandise yang dijalankan mahasiswa Wirausaha Merdeka Poli Batam yang menyediakan produk identitas kampus yang berkualitas dan mendukung pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Jadi salah satu produk utamanya adalah Organic Laser Diffuser, pengharum ruangan berbahan alami, ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan civitas akademik. Next. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama ada permasalahan pasar. Yang pertama ada produk diffuser alami. Yang kedua edukasi konsumen. Yang ketiga preferensi konsumen. Yang keempat segmentasi pasar kampus. Lalu yang kedua ada permasalahan produksi. Yang pertama ada bahan baku alami bersifat musiman. Yang kedua harus kemasan harus menarik dan ramah lingkungan. Yang ketiga kontrol kualitas aroma dan produk masih manual. Next. Yang terakhir ada ide bisnis. Yang pertama konsep produk yang organic tracer diffuser dengan 3 varian aroma. Yang pertama stress go away, yang kedua stop overthinking, yang ketiga healing. Yang kedua ada target pasar, di mana mahasiswa, dosen, tamu kampus, masyarakat sekitar kampus. Yang ketiga strategi pemasaran. Kami menggunakan penjualan digital seperti Instagram, event kampus, dan kerjasama organisasi. Yang keempat, keunggulan produk, ramah lingkungan, estetika tinggi, varian aroma sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke bab 2, Market Outlook Analysis. Yang pertama ada analisa industri, yaitu ada Porter Five Purchase Analysis. Yaitu ada 5 bagian, ada trade of new entrants, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, trade of substitutes, dan industry rivalry. Semua ini dirangkum dan dimasukkan oleh kami agar kami bisa memasukkan dari model poster yang mempengaruhi daya saing dalam pengaruhan tersebut. Berikutnya ada pasar analisis, itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah politikal, yaitu belum ada regulasi ketat yang membuat usaha kecil. Yang kedua ada ekonomik, inflasi bisa mempengaruhi daya beli. Yang ketiga ada sosial, yaitu kami menawarkan gaya hidup sehat dan estetik. Berikutnya ada teknologikal, yaitu kami mendepankan yang namanya kemajuan teknologi. Yang kelima ada environmental, adalah ramah lingkungan suatu produk. Dan terakhir ada legal, yaitu izin edar BOPM dan sertifikasi halal. Berikutnya ada masuk ke tools analysis, yaitu ada marketing audit dan berikut seperti gambar berikut. Ada yang kedua ada visualisasi check metric, organic laser diffuser, berikut bagan yang kami buatkan. Yang ketiga ada matrix perubahan dan berikut kami sudah buatkan bagian dari variabel dan berikutnya. Masuk ke marketing audit customer and competitor. Jadi kami merangkap semua ini agar kami bisa mengetahui apa saja masukan dan saran dan problem yang kami ketahui. Berikutnya ada tools analysis marketing audit, yaitu ada kekuatan, peluang, kelemahan, dan seterusnya. Kami memasukkan bagian seperti ini agar kami bisa mengetahui dan juga bisa mempelajari kembali agar kami bisa memperbarui kembali. Berikutnya adalah tools analisis marketing output, yaitu bagian sebagai berikut. Kami juga membuat analisis strategi framework dan berikut seperti gambarnya. Berikutnya ada analisa pesaing, ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung, yaitu ada body shop dan seterusnya. Pesaing tidak langsung itu dari terapi dan seterusnya. Jadi kami membuatkan seperti ini agar kami juga mengetahui ini agar produk kami itu mempunyai pesaing secara langsung dan tidak langsung. Dan berikut juga ada analisa pasar, yaitu market size, market growth, dan juga market trends. Selanjutnya ada STP, segmenting, targeting, dan positioning. Kami juga mengedepankan STP sebagai berikut, dan juga ada analisa nilai kompetitif, yaitu ada POP dan POD. Masuk ke validasi pasar, kami juga menawarkan problem, market, produk, dan customer. Semua ini kami merangkum dan kami buatkan agar kami juga mengetahui kepada tim-tim kami. Masuk ke bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut bab 3 bisnis model pesaing next. Di mana
Umumnya the diffuser ini di pasaran masih berbahan kimia sintetis, diproduksi secara massal, dan kurang peduli kesehatan dan keberlanjutan. Di sini terbagi dua, ada pesaing langsung, di mana mereka menawarkan produk premium berbahan alami dengan citra eksklusif dan sadar lingkungan. Next. Berikut tampilan visual BMC-nya dari pesaing langsung. Next. Yang kedua ada pesaing tidak langsung, di mana mereka menjual produk yang murah, massal, dan praktis. Lalu juga mereka tentu menekankan pada efisiensi biaya, di mana pesaing langsung unggul di kualitas dan branding, sedangkan pesaing tidak langsung unggul di harga dan jangkauan pasar. Ini celah yang coba kami isi. Next. Lalu kreasi bisnis yang kami tawarkan pada produk kami ini adalah di mana produk kami berbahan dasar organik dari limbah kulit jeruk dan rempah lokal, tentu mengedepankan keberlanjutan kesehatan juga nilai edukatif. Next, for action, sorry, boleh kembali. For action framework di sini ada 4 poin, di mana eliminate, raise, reduce, dan create. Eliminate hilangkan persepsi bahwa pengharum harus berbahan kimia, raise edukasi manfaat, reduce kurangi ketergantungan akan digital, create program hampers dan edukasi lingkungan. Next. Berikut tampilan visualnya. Next. Yang terakhir ada BMC untuk dari kreasi bisnis kami, di mana kami didukung oleh mitra lokal, aktivitas inovatif, edukasi, dan bundling hampers. Next. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu company overview. Oke, next. Selanjutnya ada visi dan misi. Nah, visi perusahaan sendiri menjadikan investor wadah produk dan ide kreatif mahasiswa PBL dan UMKM untuk merambah di Kepulauan Riau. Lalu untuk misi perusahaannya yaitu yang pertama memberikan edukasi kepada UMKM sekitar Batam dan Kepulauan Riau bagaimana komersialisasi digital. Kedua, memberikan pelatihan cara membuat produk yang sesuai. Ketiga, memberikan pelatihan dan pengarahan untuk mengelola usahanya. Lalu di sini ada brand identity, yaitu yang pertama nama brandnya, investor, produknya organic treasured stick diffuser atau pengharum ruangan. Yang ketiga ada tagline, satu tim, tiga nih inovasi raih impian. Lalu konsep dasar brandnya, investor mengembangkan produk unggulan organic treasured stick diffuser yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu filosofi brand ini dibangun dengan filosofi bahwa aroma dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Next. Lalu ada positioning brandnya. Di sini memposisikan yang pertama produk premium organik, kedua solusi aromaterapi, ketiga aksesori interior, keempat hadiah ideal untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu untuk identitas visualnya, yang pertama ada varian Stress Go Away. Berikut visualisasinya terkait palet warna, elemen visual, tipografi, dan kesan keseluruhan. Next. Kita masuk ke varian yang kedua yaitu varian Stop Overthinking. Berikut visualisasi terkait palet warna, elemen, tipografi, dan kesan keseluruhan. Lalu next, yang terakhir, yaitu ada varian Healing. Berikut visualisasi terkait palet warna, elemen visual, tipografi, dan kesan keseluruhan. Oke, next kita masuk ke brand value. Nah, di sini brand value-nya yaitu yang pertama keberlanjutan, autentisitas, kesehatan, estetika, dan inovasinya. Lalu untuk implementasinya, produk ini kami telah dilengkapi dengan barcode pada kemasan yang berisi panduan penggunaan. Lalu next masuk ke produk dan jasa. Nah, deskripsi varian produk. Nah, di sini terdapat deskripsi yang bisa dibaca terkait ketiga varian. Lalu di sini juga ada kegunaan produk untuk ketiga varian. Yang pertama yaitu Stress Go Away, idealnya untuk digunakan di ruang kerja, Stop Overthinking digunakan untuk di ruang belajar, Healing digunakan untuk di ruang keluarga. Oke, next. Di sini terdapat nilai tambah produk terkait tiga varian. Lalu ada juga layanan tambahan atau jasa yang kami sediakan, yaitu yang pertama ada paket hampers dan gift set, yang kedua ada custom aroma pre-order, yang ketiga ada edukasi dan promosi produk. Next, selanjutnya bentuk usaha. Nah, investor sendiri beroperasi sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dijalankan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Lalu untuk struktur kepemilikannya, usaha ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa program Wirausaha Merdeka. Lalu untuk model bisnisnya, di sini kami menerapkan model bisnis kombinasi antara direct selling dan online selling. Next,
Di sini terdapat time manajerial dan struktur organisasi, yaitu yang pertama untuk susunan timnya ada CEO, sekretaris, keuangan, bagian pemasaran, bagian operasional, dan bagian desain dan dokumentasi. Berikut struktur organisasinya. Oke, next. Mungkin di sini terdapat deskripsi pekerjaan terkait struktur organisasinya. Oke, next. Di sini ada spesifikasi. Yang pertama yaitu kami harus mahasiswa aktif dengan minat dalam wirausaha. Yang kedua memiliki keterampilan komunikasi. Yang ketiga mampu bekerja dalam tim. Yang terakhir memiliki komitmen yang tinggi. Lalu untuk sistem pengajiannya, investor sendiri yang pertama yaitu membagi hasil, yang kedua bonus penjualan, yang ketiga skema pendapatan dinamis, dan yang terakhir bonus proyek tambahan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 5 yaitu go to market strategi. Next. Untuk produk utama kami adalah organic red stick diffuser atau pengharum ruangan yang dibuat dari bahan alami seperti kulit jeruk, cengkeh, kayu manis, dan essential oil vanilla. Kami menawarkan 3 varian aroma, yaitu Stress Go Away, Stop Overthinking, dan Healing. Untuk harga jualnya sebesar 50.000, dan untuk distribusi produk, kami memasarkan secara offline dan online. Next. Untuk promosi dilakukan secara organik tanpa iklan berbayar. Selanjutnya, tim kami terdiri dari 6 mahasiswa dengan pembagian kerja yang jelas. Lalu untuk bagian proses, investor menjalankan proses produksi secara manual dalam 6 tahap utama yang kami lakukan dengan teliti untuk menjaga kualitas. Lalu secara fisik, produk kami dikemas dalam mika transparan yang elegan, dilengkapi stiker brand, barcode panduan, dan kartu ucapan. Next. Untuk target pasar kami terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu mahasiswa, dosen dan staf kampus, tamu kampus, serta masyarakat sekitar. Untuk budget promosi, total anggaran promosi kami adalah 240.000. Next. Selanjutnya rencana operasional. Secara legalitas, investor belum memiliki badan hukum seperti CV atau PT. Tetapi kami tetap menjalankan usaha secara profesional dan kedepannya kami berencana mengurus Haki, NIB, dan izin edar BPOM. Dan lokasi usaha kami berada di Simpang Raya Indah Batam. Next. Untuk kegiatan operasional meliputi produksi red stick diffuser dan skala produksi masih dalam tahap kecil menengah dan teknologi yang digunakan juga masih bersifat sederhana dan manual. Next. Selanjutnya tenaga kerja dan rantai pasok. Tim kami terdiri dari 6 orang mahasiswa dengan pembagian kerja yang jelas dan rantai pasok kami dikelola secara sederhana namun efisien. Semua diracik dan dikemas oleh tim sehingga kontrol kualitas lebih terjaga. Next. Selanjutnya rencana keuangan. Untuk modal awal investor adalah sebesar 556.000. Dana ini dialokasikan untuk sewa alat produksi dan pembelian bahan baku. Next. Selanjutnya struktur finansial investor. Struktur finansial investor bersifat efisien dan mandiri. Usaha ini dijalankan tanpa utang. Lalu estimasi biaya produksi. Kami memproduksi sebanyak 15 unit. Next. Selanjutnya proyeksi target dan penjualan margin. Pada 2 bulan awal, target penjualan investor adalah 15 unit dengan rincian 8 unit di bulan pertama dan 7 unit di bulan kedua. Next. Dan di sini terdapat proyeksi keuangan investor 3 tahun ke depan. Dapat dilihat bahwa usaha investor meningkat setiap tahunnya. Next. Dan di sini terdapat laporan laba rugi dan neraca usaha investor di tahun pertama. Next. Dan selanjutnya di sini terdapat cash flow, payback period, dan return on investment usaha investor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu praktik wirausaha. Next. Di sini terdapat proses pembuatan dan jumlah produksi yang dilakukan oleh tim kami. Next.
Kemudian di sini tertera laporan transaksi penjualan dari arus kas kami, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni 2025, dan rincian penjualan harian. Next. Nah, di sini tertera laporan transaksi penjualan dan arus kas, yaitu terdapat cash flow dari bulan Mei sampai bulan Juni, kemudian terdapat laporan laba rugi dan deskripsi biaya untuk produksi. Next. Kemudian di sini terdapat tabel laporan laba rugi dan laba rugi usaha. Next. Nah, di sini terdapat lampiran dari bukti-bukti transaksi untuk pembelian bahan baku kami. Next. Nah, di sini lampiran bukti transaksi dari penjualan kami, yaitu terdapat beberapa melakukan pembayaran cash dan sebagiannya lagi melakukan pembayaran melalui transfer. Next. Nah, di sini terdapat testimoni dari customer kami. Next. Di sini terdapat beberapa kendala dan kesan praktik wirausaha oleh setiap anggota kami. Next. Yang terakhir yaitu bab 7, kesimpulan dan saran. Next. Untuk kesimpulannya, yaitu Embestor ini menghadirkan Organic Treasured Diffuser, di mana produk aromaterapi alami ini berbahan limbah kulit jeruk dan rempah lokal, di mana yaitu ramah lingkungan, ekonomis, dan bernilai lebih estetis. Kami untuk penjualannya itu melalui produksi manual, sistem pre-order, dan melalui pemasaran digital. Next. Untuk sarannya itu terdapat saran pengembangan investor di mana sarannya itu mungkin kami bisa memperkuat komunikasi penjualan, marketing berbasis cerita dan kedekatan emosional dengan konsumen. Kemudian mungkin bisa menjalin kolaborasi dengan komunitas yang berada di kampus ataupun wirausaha muda di sekitar. Dan dari sisi produk ini mungkin kami bisa mengeksplorasi lagi limbah-limbah apa saja yang bisa kami olah menjadi pengharum ruangan. Dan untuk kami mungkin lebih menjaga kualitas dan lebih terus berinovasi. Karena kami yakin investor ini berpeluang untuk bisa menjadi pelopor gaya hidup lokal yang ramah lingkungan dan berdampak positif. Baik, sekian dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Berikut Baik, terdapat lampiran-lampiran. Terdapat materi periklanan dan pemasaran, dan di sini prototipe. Terima kasih. oke, sekian dari tim kami. Apabila ada kesalahan dan maupun kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.